Latihan membuat dokumen resmi. Langkah membuat surat pernyataan di Microsoft Office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah membuat surat pernyataan di Microsoft Office. Langkahnya adalah sebagai berikut. Klik kiri icon MS Word sebanyak 2 kali. Kemudian klik File New. Kita bisa melakukan penyimpanan terlebih dahulu sebelum setting dokumen. Antisipasi hilang file akibat komputer restart atau mati listrik. Setting pengontrol layout, size, orientation, margin. Ketik kalimat sesuai instruksi atau panduan. Selesai mengetik dan penyetingan, bisa lanjut dicetak atau di print. Ilustrasi langkah membuat surat pernyataan di Microsoft Office ya. Di sini kita menggunakan Microsoft Office 2016. Pertama kita klik dulu icon Microsoft Word 2016 sebanyak 2 kali, klik. Kemudian akan ada loading Microsoft Word di mana warnanya biru, starting ya. Kemudian kita klik blank dokumen. Setelah itu kita siap untuk melakukan penyetingan. Kita pilih show tab ya, biar bisa kelihatan keseluruhan fitur-fiturnya. Kita bisa langsung mengklik save terlebih dahulu biar aman. Kita cari folder yang aman ya. Kita bikin folder baru aja. Kita bikin folder baru, klik new folder. Kemudian kita kasih nama 2023 latihan Microsoft Office ya. Nah, kalau kita klik folder tersebut, kemudian kita kasih judulnya membuat surat pernyataan. Kita lihat Word ya, dokumen, file namanya. Nah, itu udah ada membuat surat pernyataan. Nama di atasnya itu ya, di judul file. Kita pilih layout, size-nya kita tentukan dulu. Kita pilih A4. Kemudian kertas A4. Kita potret orientasinya. Kemudian marginnya kita pilih custom margin. Untuk top button 2,54 sama. Sedangkan left-nya kita kasih 3,5, right-nya juga sama 3,5. Jadi kiri sama kanan 3,5. Jenis huruf kita ganti menggunakan Times New Roman. Di sini kita mulai mengetik ya sesuai dengan panduan yang ada di samping kita yang sudah dibagikan. Nah, di sini kita ketik anak lampiran 4, peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini kita setting nanti menjadi ukuran fontnya dari 11 menjadi 8 ya. Dan lampiran, peraturan, nomor tentang petunjuk itu akan diubah ukurannya menjadi 8 ukuran fontnya. Kita blok terlebih dahulu, kita remove yang hilangin, kita pilih 1, kemudian kita pilih 8 ukurannya. Untuk 1 itu spasi ya, jadi spasinya itu adalah 1. Kemudian setelah kita selesai menulis anak lampiran, kita lanjut ke surat pernyataan. Nanti surat pernyataan itu ukuran fontnya adalah 14. Nah, setelah surat pernyataan kayak kita tulis di situ ya, yang bertanda tangan di bawah ini itu ukurannya adalah 11. Nah, dari surat pernyataan sampai akhir ke tanda tangan itu ukuran spasinya adalah 1,5 ya. Nah, dan juga yang bertanda tangan sampai di akhir ya, nama materainya itu 6000 ya, nama materai sebesar 6000 itu ya. Jenis hurufnya Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya adalah 11. Nah, kita ketik dulu ya. Nah, di situ kita perhatikan. Kalau kita misalkan mau angkanya itu secara otomatis ya, kita bisa pilih namanya itu numbering. Jadi kita bisa pilih
Nah, baling biar nanti ketika pencet 1 selesai di enter, nanti akan lanjut kedua. Dan ingat ya, ketika kita mengetik dalam satu nomor itu jangan pakai enter, tapi makanya spasi. Enter digunakan jika kita udah ganti atau pindah paragraf. Ini kita belum melakukan editing ya, kita selesaikan dulu menulisnya, mengetiknya. Kita ketik sesuai dengan panduan yang telah kita terima atau yang telah dibagikan oleh Bapak ya. Nah, itu kan setelah kita enter dari nomor 5 itu kan ada nomor 6. Kita 6-nya itu kita klik backspace aja biar nanti dia majunya ke depan lurus dengan barisan dengan. Posisi ini dia belum di editing atau belum di setting ya, belum dirapikan. Nanti kalau misalkan udah jadi, kita rapikan bersama-sama sesuai dengan instruksi atau panduan yang telah ditentukan. Jadi ketika kita mengetik itu, pada awalnya itu semua rata kiri semua. Nah, ini kita ada yang namanya titik mangsa ya. Kita juga sama rata kiri semua. Nanti kalau diedit baru disesuaikan. Kita perhatikan dulu ya sambil menunggu selesai kita ketik. Oke, sekarang kita edit, kita blok dulu anak lampiran. Kita itu dikasih increase ke kanan. Kita perhatikan. Kemudian kita luruskan pakai indent tab itu. Nah, kemudian kita blok semua. Sudah kelihatan juga kita center ya di rata tengah. Ukuran semua 1,5. Nah, antara dengan ini sampai dengan tidak pernah itu kita pakai 1,5, cuman ditambahin add ya before paragraph, add space before paragraph. Jangan kalau yang di bawahnya lah nomor 5 kedemikian itu kita makanya 1,5 kemudian add space after paragraph. Jadi ada perbedaannya. Nah, untuk titik mangsanya kita klik center, kemudian kita klik increase indent ya, nanti kita paling kanan itu. Nah, kita perhatikan
itu kan biar kita garis bawah itu hilang, kita klik review, kita ganti klik Indonesia. Nah, setelah pernyataan kita tebalin bold, kita cek satu-satu. Nah, itu kan nomor 45 terlalu jauh. Nah, kita ganti ya add space-nya itu after. Nah, after ya. Oke. Udah selesai. Jadi yang di atasnya itu kita bukan pakai before tapi after paragraph. Ini kita udah lihat rata kanan rata kiri ya, justify, dan itu udah sesuai dengan panduannya dari data letak 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan posisi kalimat ya persis. Setelah kita udah menyelesaikan pengetikan kayak gini ya, udah selesai kita cek ya, maka kita bisa melakukan yang namanya pencetakan. Nah, dalam proses pencetakan ini kita bisa menggunakan jenis printernya Microsoft to PDF, Microsoft Word to PDF. Jadi printer virtual itu istilahnya. Di situ nomor 3 kita masih ada editing ya, biar sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan panduan. Oke, setelah kita udah sesuai ya, kita cek lagi. Oke, kalau kita udah beres, udah sesuai, langkah selanjutnya adalah klik save ya, yang udah dikasih namanya di awal. Kemudian kita klik file ya, setelah ini kita akan klik file. Nah, kita klik pilih print. Nah, kita pilih jenis printernya itu adalah Microsoft Print to PDF, page-nya 1 halaman 1, kita klik print. Kita save dulu hasil print out-nya, kita pilih di folder latihan Office, tulis sama namanya dengan yang waktu kita ketik di dokumen Word. Nah, itu proses lagi mencetak gitu ya. One page completed. Nah, udah complete. Kita cek di foldernya latihan Office tuh sudah ada membuat surat pernyataan, jadi sudah tercetak secara virtual. Jadi ini bisa kita simpan ya. Di langkah-langkahnya seperti itu. Sebenarnya tidak ada bedanya kita virtual sama yang realita juga ya, instruksinya sama, cuman kita pilih jenis printernya saja. Oke, mungkin ya, kalau semua misal masih ada kurang dipahami, bisa diulang lagi video ini. Terima kasih ya telah belajar bersama Ang Surya. Belajarlah dengan ikhlas karena Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah